Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Dia Febria Wardani, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menjabarkan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, serta bagaimana saya memandang diri saya sebagai seorang pembelajar atau murid dan juga seorang pembelajar ataupun guru terkait dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Guru layaknya seperti seorang petani yang membiarkan benih tersebut tumbuh sesuai kodratnya. Padi menjadi padi, jagung menjadi jagung. Sama halnya dengan murid-murid kita, sehingga murid-murid kita itu masing-masing akan diperlakukan sesuai dengan kodratnya. Ternyata pendidikan dan pengajaran bagi Ki Hajar Dewantara memiliki makna yang berbeda, sehingga untuk mencapai budaya yang kita inginkan, kita memerlukan yang namanya pendidikan, di mana pendidikan adalah sebuah tuntunan hidup. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, karena perubahan itu bersifat kekal. Pendidikan dan kebudayaan itu saling terkait satu sama lain, di mana pendidikan dan kebudayaan harus bergerak, tidak boleh statis. Adapun relevansi dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu terhadap transformasi pendidikan saat ini memenuhi pada 3 kerangka perubahan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah tentang kodrat keadaan, yang kedua adalah tentang prinsip perubahan, dan yang ketiga apa yang berubah. Yang kedua adalah tentang prinsip perubahan. Perubahan itu harus memenuhi 3 asas trikon. Yang pertama adalah asas kontinuitas, yang kedua adalah asas konvergensi, dan yang ketiga adalah asas konsentris. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam yang merupakan tempat di mana masyarakat itu berada. Dan yang kedua adalah kodrat zaman, di mana zaman itu selalu berubah dan tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Sehingga pendidikan pun demikian, pendidikan pada masing-masing zaman itu berbeda. Kerangka perubahan yang ketiga adalah apa yang berubah. Di sini yang berubah itu adalah budi pekerti, di mana ada 2 kalimat penting yaitu budi dan pekerti. Budi terdiri atas cipta, rasa, dan karsa, kemudian pekerti adalah tenaga. Untuk bisa mengubah menjadi budi pekerti yang luhur, kita harus bisa menajamkan pikiran, memperhalus perasaan, dan juga memperkuat kemauan. Dan tentu saja harus olahraga untuk menyehatkan jasmani. Sehingga jika pendidikan itu seimbang dan holistik, maka keseimbangan budi pekerti akan membawa anak didik kita pada kebijaksanaan. Hal penting lainnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah bahwa pendidikan dan pendidik itu memandang anak itu dengan rasa hormat. Tentu saja saya memandang diri saya sebagai seorang pembelajar yang merdeka dan memahami berbagai kodrat keadaan yang ada, sehingga dapat mengikuti berbagai perubahan yang bergerak terus-menerus dengan asas trikon dan menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti. Dan sebagai seorang pembelajar, saya akan terus melakukan berbagai perubahan yang berorientasi pada murid dengan segala kodrat keadaannya, agar mereka bisa merasakan merdeka belajar yang sesungguhnya dengan menajamkan pikiran, memperhalus perasaan, menguatkan kemauan,
kemauan, dan tentu saja menyehatkan jasmani, sehingga tercapai sebuah pendidikan yang holistik dan seimbang bagi murid-murid tersayang. Demikianlah penyampaian saya tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara serta menjawab bagaimana diri saya memandang diri saya sendiri sebagai seorang pembelajar dan juga seorang pembelajar terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.